Kami tidak perlu diamankan oleh Bapak. Saja. Kami siap untuk mengamankan. Setuju. Bapak mundur silakan. Bapak mundur silakan. Dari dulu Pak soalnya Kami siap Sabar dulu. Ini Pak PJ Bupati sama Musfida ke sini. Beliau mau silaturahmi. Kita diinjak-injak. Oke ya. Ya. Jaga di dalam aja. Jaga aset kita. Siap. Masuk semua. Ya. Siap, Pak. Coba. Ya, jagaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayani. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat. Kita 2 minggu lagi udah tahun baru nih. Tahun baru. Ya, tahun 2025. Wis. Ya, kemana nih Mas? Apa nih? Di akhir tahun biasanya apa yang biasa refleksi diri. Refleksi akhir tahun. Iya ada. Untuk menyongsong tahun 2025. Depan, ya. Persiapan. Mas, hari ini kita akan bicara atau kita akan ngaji soal video yang lagi viral nih Mas. Jadi ada video penolakan terhadap rencana Jamaah Ahmadiyah di Kuningan. Jadi Jamaah Ahmadiyah itu rencananya akan mengadakan acara jalsah salanah. Ya. Nah, acara ini kemudian ditolak oleh kelompok. Jadi kelompok ini mengatasnamakan sebagai Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan. Nah, di antaranya banyak nih. Ada FPI juga di situ. Ya. Ada Persada 212, ada Ormas Pagar Akidah dan beberapa ormas yang lain. Ini menurut Setara Institute, Mas. Ya. Bahkan PJ Bupati juga Agus Thohib juga melakukan larangan, mengeluarkan larangan ini. Katanya sih bahwa pelarangan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya apa itu? Ya, aturan gubernur dan juga SKB 3 menteri. Oh iya. Ini gimana nih kalau menurut Mas Kajito? Ya kita nggak bisa menyalahkan PJ-nya ya, karena PJ itu kan hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Jadi kesalahan ini harus dirunut jauh. Sebelumnya, di atasnya, termasuk SKB 3 Menteri dan Fatwa MUI itu dulu pemicunya itu sejak tahun 1995 kalau nggak salah. Tapi saya ingin komentari yang tentang pelarangan dulu ya sebelum ke sana. Kenapa umat Ahmadiyah dinyatakan dilarang oleh SKB 3 Menteri? Kenapa dia difatwa sesat oleh MUI? Kemudian kenapa dia tidak memperoleh perlindungan dari Undang-Undang Dasar? Kan dilindungi setiap orang yang beragama. Itu sebenarnya harus dilakukan dialog dulu ya, dialog secara menyeluruh untuk membicarakan apa sih yang membuat mereka itu kok dianggap sesat, itu di mananya gitu loh. Jangan mentang-mentang beda penafsiran nanti dilarang gitu ya. Itu dulu. Yang kedua adalah soal siapa yang berhak melarang tadi. Kalau kita mengatakan bahwa mayoritas berhak berbuat semena-mena, ini berarti nggak ada hukum di Indonesia, nggak ada konstitusi gitu loh. Karena Indonesia bukan negara Islam. Kalaupun pihak mayoritas itu merasa tafsiran mereka paling benar sesuai fatwa MUI ya, karena fatwa itu juga hanya pendapat. Itu kan hanya pendapat mereka gitu loh. Dan ini nggak bisa memaksakan diri, harus ada konstitusi, aturan dulu di atas dulu. Undang-undang dasar apa? Melindungi semua umat beragama untuk melaksanakan agamanya, meyakini dan melaksanakan. Baru diturunkan ke peraturan menteri, baru diturunkan ke peraturan gubernur, bupati dan seterusnya. Yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Jadi saya melihat bahwa Indonesia itu negara yang dikuasai oleh mayoritas. Salah dan benar tuh
bukan sesuatu yang penting di Indonesia. Yang penting mayoritas. Apa kata mayoritas gitu loh. Dasar-dasar hukum bisa dicari. Tapi kalau tadi kata PJ Bupati itu ya pertama karena pelarangan itu ya sesuai dengan peraturan gubernur yang sudah ada. Ya. Kemudian juga sesuai dengan aturan SKP 3 Menteri Ya. itu. Jadi karena kan dalam aturan itu bahwa Jamaah Ahmadiyah dilarang untuk ya kayak semacam melakukan aktivitas gitu kan. Untuk Ya. mengajak orang lain. Ya, munculnya peraturan gubernur SKP 3 Menteri itu harus dilihat dulu dalam sejarah. Itu kalau nggak salah di zaman Pak SBY ya, peraturan itu diteken. Jadi diisi peraturan itu kurang lebih melarang jemaah Ahmadiyah melakukan aktivitasnya di depan publik. Itu kan intinya. Karena dianggap sebagai menyimpang dari ajaran yang semestinya. Ya. Karena mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Ya. Tapi saya ingin objektif di sini ya, bukan saya berarti membela Muhammadiyah. Saya hanya nggak ingin kelompok mayoritas itu semena-mena aja gitu. Itu dulu. Karena mereka bukan negara. Mayoritas itu tidak selalu benar. Ada kalanya mayoritas itu ya subjektif aja, merasa menang-menangan aja, belum tentu benar gitu. Ya, Makanya begini, Mas. Jadi sebenarnya kan penolakan itu berawal dari anggapan yang selama ini beredar kan kalau Ahmadiyah itu dianggap sesat. Ya, karena bertentangan dengan ajaran Islam. ya, Ya, salah satunya soal nabi. Jadi nabi penutup. Jadi kita kan umat Islam itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Ya. Sedangkan di Ahmadiyah ini jadi disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi gitu loh, Mas. Nah, ini kan dianggap wah ini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Karena itu ini dianggap sebagai sesat ajarannya. Karena itu akhirnya ditolak oleh masyarakat. ya. Ya saya rasa Ahmadiyah itu kan kalau yang saya pahami ya tidak menganggap sebagai Mirza Ghulam Ahmad itu membawa ajaran baru. Itu. Jadi ajaran yang dijalankan tetap ajarannya Nabi Muhammad. Dia nggak membawa kitab baru kalaupun dia menulis sebuah pemikiran, sebuah visi, itu hanya perenungannya. Dan itu kelasnya tidak sekelas dengan Quran. Gitu loh. Itu jadi, memang ada dua faksi ya di Ahmadiyah itu. Ada yang menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ini faksi yang utama ya. Kemudian ada lagi yang menyebut sebagai mujaddid. Hanya seorang pembaharu kok dia. Hanya seorang tokoh spiritual. Seorang amir. Itu kalau versi LDII ya. Itu kan ada amir istilahnya. Jadi sebenarnya saya melihat Ahmadiyah itu sekedar firqah itu aja ya, jamaah. Itu dulu yang kita pahami. Kecuali kalau Mirza Ghulam Ahmad ini disebut sebagai nabi pembawa risalah. Makanya kenapa tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad? Itu maksudnya ya sudah nggak ada pembawa risalah. Tapi kan Nabi Isa nanti dikisahkan akan turun lagi. Itu kan Nabi juga sebenarnya. Tapi kan Nabi Isa Nabi sebelum Nabi Muhammad, Mas. Tapi terus hidup setelah Nabi Muhammad. Tapi kan lahir dan ada sebelum Nabi Muhammad. Ini kan masalahnya Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Nabi terakhir. Saya bacakan nih, Mas. Ayatnya surat Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini Mas, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya. Ketika ada orang lain, ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, maka ini dianggap sebagai ajaran sesat. Ketika ada pemahaman atau ajaran yang menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu dianggap sesat. Ya. Kalau dipahami bahwa Mirza Ghulam sebagai nabi dalam tanda kutip, dia sejajar dengan Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Itu bisa dipahami begitu ya, dari pemaknaan penafsiran mainstream, ya itu menyimpang. Tapi kalau dipahami sebagai amir, sebagai mujaddid, sebagai pembaharu, sebagai pemimpin
keagamaan gitu ya. Maka itu boleh saja sebenarnya. Kita kembalikan lagi kepada penafsiran, karena di internal mereka juga sebenarnya tidak ada satu penafsiran yang utuh ya. Tapi di luar itu yang hendak kita soroti adalah kegemaran atau seringnya orang-orang melakukan aksi menolak tindakan ibadah dari umat minoritas, jemaah minoritas ini. Itu kan sering terjadi, bukan hanya Ahmadiyah, hanya contoh aja ya. Bahkan agama yang diakui di Indonesia, Kristen misalnya, itu juga sering ibadahnya diganggu, nggak ada izinnya lah, nggak ada itu. Artinya ini hanya kebiasaan mayoritas saja. Ini alasan mayoritas saja untuk menegaskan hegemoni mereka di tengah masyarakat. Mereka hanya ingin mengatakan bahwa kami ini kelompok yang besar, kami berhak untuk mengatakan sesuatu itu boleh dan nggak boleh. Pada akhirnya begitu. Kalau kita merujuk pada sejarah, sebenarnya SKB 3 Menteri itu muncul juga karena desakan masyarakat. Desakan mayoritas. Dari mana biang keroknya? Fatwa MUI. Fatwa MUI tahun 1995 kalau nggak salah, itu yang pertama kali menyatakan Ahmadiyah sesat. Padahal Ahmadiyah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan membantu kemerdekaan Indonesia, gitu loh. Setidaknya tokoh-tokohnya sudah datang lah, sudah di Indonesia saat itu. Artinya bahwa ketika fatwa MUI itu keluar, akhirnya kan resah nih masyarakat. Wah, ini menyimpang ini. Ada nabi baru namanya begini-begini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat kehebohan, dan di zaman Pak SBY itu terbitlah SKB 3 Menteri yang melarang Ahmadiyah beroperasi dimanapun di Indonesia. Padahal sebagai organisasi dia sah, legal kan. Kan ada itu organisasi kalau nggak salah ya. Dia sebagai ormas, dia setingkat dengan Muhammadiyah, setingkat dengan NU, gitu ya. Dengan Persis. Sebenarnya setingkat itu aja. Amaliyahnya sama kok. Mereka sholat sama, mereka baca Quran, Qurannya sama, mereka haji juga, puasa juga, zakat juga. Sama persis, hanya satu. Soal keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah, kalau dalam versi sebelumnya Nabi, kalau versi yang terbaru itu Mujaddid. Seperti Amir, pembaharu di internal Ahmadiyah. Artinya, kalau kita lacak sejarah ini, siapa yang paling berjasa besar untuk membuat onar? Tentu MUI dong. MUI itu siapa sih? Gitu. MUI hanya ormas sebenarnya. MUI kan lembaga yang menjaga syariat Islam. Nah, siapa yang memberikan hak dia untuk menjaga? Karena kan ulama. Siapa yang memberi label bahwa MUI punya hak untuk mewakili umat Islam? Siapa? Saya nggak merasa terwakili loh. Saya nggak merasa memvote. Saya setuju dengan MUI. Belum ada vote semacam itu kan? Belum ada. Jadi sejak kapan MUI berdiri dan mewakili umat Islam di Indonesia? Sejak kapan gitu loh? Ya, mungkin ketika MUI itu hadir pertama kali, dia sering istilahnya itu sering dipakai oleh pemerintah. Nah, zaman Soeharto kan, zaman Orde Baru, karena Soeharto menghendaki corong untuk melawan dominasi NU dan Muhammadiyah, dibentuklah MUI. Sejarahnya kan begitu. Nah, tapi yang orang-orang lupa kemudian ketika Soehartonya lengser, Orde Barunya ambruk, hegemoni MUI itu masih tak terkalahkan. Bahkan di zaman kepemimpinan Ma'ruf Amin lebih gila-gilaan itu MUI itu. Tapi kan MUI itu terdiri dari anggotanya nih Mas. Terdiri dari berbagai macam ormas kan. Iya, tapi kan tetap semua ormas itu kan. Pemahaman sebagai organisasi yang galak ya. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi MUI itu seolah-olah dia punya kewenangan untuk mewakili umat Islam di Indonesia, punya hak untuk menekan pemerintah, punya hak untuk mendikte umat-umat lain yang tidak sepaham dengan fatwanya. Padahal MUI itu siapa? Bukan siapa-siapa. Dia punya fatwa itu pendapat ya. Jangan salah paham penonton Cokro TV, namanya fatwa. Itu hanya opini, pendapat, dan siapapun bebas beropini. Termasuk MUI tentu saja. Jadi kalau MUI mengatakan sesuatu itu sesat, haram, itu hanya opini, sekali lagi, hanya pendapat. Nah, boleh diikuti, boleh. Namanya pendapat gimana sih? Bolehkah nggak diikuti? Boleh juga. Kamu ingkari pendapat MUI, bebas-bebas aja, nggak ada dosanya kok.
nggak ada kualat-kualatnya juga. Tapi kan yang terjadi mayoritas umat Islam itu mengikuti fatwa MUI itu, Mas. Ya itu kan doktrin Soeharto aja. Makanya Mas kemarin tuh yang mengadakan demo penolakan di Kuningan itu ya sebagian mereka menganggap bahwa demo itu penolakan terhadap rencana dari Ahmadiyah itu salah satu untuk menjaga kemurnian Islam. Jadi agar umat Islam tetap terjaga akidahnya. Ya. Jadi tidak sesat gitu, Mas. Ya. Dan juga ini sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya penyimpangan Ahmadiyah, kalau kita sebut penyimpangan ya kita ikuti dulu alur MUI dulu ya supaya kita gampang mencerna ini. Kalau dianggap penyimpangan Ahmadiyah ini adalah sebuah penyimpangan, maka penyimpangannya sebenarnya masih ada jalurnya. Artinya nggak ujuk-ujuk dia memproklamirkan diri bahwa dia nabi setelah Nabi Muhammad, tapi dia bertumpu pada klausul bahwa setelah nabi nanti akan ada Imam Mahdi. Kan gitu kan? Itu ada banyak hadisnya itu. Siapa Imam Mahdi itu? Gitu. Makanya meskipun di Ahmadiyah ini meyakininya sebagai Al-Masih ya. Kalau Imam Mahdi kan beda sebenarnya. Yeah. Nah, itu dia meyakininya sebagai Al-Masih. Artinya Al-Masih di sana Isa, Nabi Isa gitu kan yang turun lagi untuk meluruskan akidah umat Islam mendekati hari kiamat dan seterusnya itu. Ini menunjukkan bahwa dia ada platformnya, dia ada pijakannya di sana meskipun sebagai pendapat mainstream mayoritas itu juga keliru juga gitu loh. Karena bagaimanapun tanda-tanda kemunculan Nabi Isa kan banyak artinya apa namanya itu penjelasan lah dari Nabi, dari sahabat dan seterusnya. Nanti turunnya di mana, ciri-cirinya bagaimana gitu loh. Bahkan ketika Nabi Isa turun, orang tuh secara langsung tahu bahwa dia Nabi gitu loh. Nggak usah tanya kamu siapa, KTP-mu apa, nggak perlu nanya gitu. Agamamu apa, nggak perlu. Karena keyakinan akidah tadi, kan pamornya tadi luar biasa, orang langsung tahu. Oh ini Nabi, ini Isa Al-Masih gitu. Dan ini yang dijadikan pijakan oleh Ahmadiyah. Makanya saya melihat bahwa untuk menuduh mereka menyimpang dan sebagainya itu kan sebenarnya harus dilakukan dialog mendalam dulu ya. Saya nggak tahu apakah MUI sudah melakukan ini tahun 1995 atau mereka justru salah tafsir karena ada banyak lembaga seperti LDII itu juga banyak dituduh sesat. LDII sesat gitu kan. Tapi LDII-nya sendiri membantah. Itu hanya asumsi orang, kami nggak begini, nggak begitu, akhirnya malah begitu. Makanya ini perlu diyakinkan dulu, perlu ada dialog yang cair, bukan dialog yang maksa ya, dialog tapi kamu bentak-bentak gitu. Ya itu bukan dialog namanya kan, menghakimi. Dialog yang cair, yang ini, yang apalah pokoknya, yang enak lah sesama mereka untuk menjelaskan bahwa di mana sih akidahmu ini yang dianggap oleh umat Islam berbahaya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi menurut saya, kalaupun dilakukan dialog itu, kalaupun kemudian Ahmadiyah meyakini bahwa itu doktrin kami sudah nggak bisa diubah misalnya. Nah, saya tidak ingin mayoritas itu kemudian menjadikan ini sebagai sumber amarah ya. Karena itu Mas yang bikin merusak menjadi sumber amarah itu karena masih membawa nama Islam. Loh, ruginya di mana? Ya karena Islam itu. Loh kan Islam nggak kurang kalaupun orang ngaku-ngaku Islam. Ya, kalau mau katanya jangan pakai Islam, pakai agama yang lain gitu. Lah, agama baru enggak, atau agama maksudnya apa, gini gitu. Loh, kenapa orang-orang itu kok merasa mereka itu bisa mengklaim Islam paling benar? Atau menganggap Islam itu sebagai properti mereka. Jadi kalau orang ada membawa nama Islam, hak cipta ini. Wah, gitu kan seolah-olah gitu ya. Kamu udah setor sebagai orang yang mencintai agama gitu kan, maka kita harus menjaga agama itu. Merusaknya di mana? Dia kan hanya penyimpangan dari penafsiran sebenarnya. Kecuali dia berbuat maksiat, dia berbuat arogan, dia menafsirkan Quran semena-mena, nggak sholat, nggak haji, ya. Bahkan dicoret-coret Quran tuh dibikin kalimat baru. Nah, itu mungkin kita bisa menganggap itu menistakan Islam. Tapi kalau orang ini sholat, sedekah, bahkan motonya tuh bagus banget. Mereka tuh mencintai sesama makhluk dan meniadakan kebencian. Loh, salahnya di mana? Ya, gitu. salahnya tadi itu karena masih membawa
nama Islam. Coba kalau seandainya Loh, jangan Islam- pakai nama Islam, pakai nama yang lain, agama baru. Loh, Islam sendiri Jadi kan umat Islam cabangnya tidak akan marah gitu kan. Islam sendiri cabangnya kan juga Wahabi itu. Wahabi mengatakan Tuhan punya tangan. Bahkan tangannya kanan semua katanya. Jasimiyah lah istilahnya, mereka menafsirkan bahwa Quran itu secara tekstual. Kalau ada ayat mengatakan Tuhan punya tangan, berarti Tuhan punya tangan. Loh itu kan juga menyalahi akidah. Tapi kan tidak berkaitan Kenapa nggak dengan kamu bikin SKB 5 menteri kalau perlu? Kamu tolak semua Wahabi, Khalid Basalamah dilarang berdakwah, Riza Khalid Basalamah dilarang berdakwah. Kenapa nggak begitu? Itu dari karena inti ajaran itu kan ketika ya pada iman kepada Allah kemudian kepada Rasul. Ketika meyakini ada Rasul, ada Nabi selain Nabi Muhammad ya setelah Nabi Muhammad, maka itu ya dianggap sesat, Mas. Ya kalau iman kepada Rasul itu kan hanya 25 yang wajib diketahui ya, wajib di ini. Kalau yang lain kan ya saking banyaknya. Ya maksudnya begini, Mas. Nggak bisa Jadi diketahui. Rasul setelah Nabi. Jadi ketika ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka ya ketika ada orang lain menganggap bahwa akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada Rasul setelah Nabi Muhammad, maka dia dianggap sesat. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Ya makanya harus didudukkan lagi bahwa apakah hari ini Mirza Ghulam itu dianggap sebagai Nabi atau sudah berubah jadi Amir, sudah berubah jadi Mujaddid, ya pembaharu. Karena Ahmadiyah yang sekarang itu sudah dipimpin oleh penerus ya, ada dipilih oleh komite lah namanya siapa gitu. Amir, dipimpin oleh Amir, seorang Amir ya. Makanya saya melihat bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini lebih cocok dianggap sebagai tokoh spiritual gitu loh. Tokoh pembaharu saja sebenarnya, karena nggak bawa ajaran baru ya. Nggak mengajak orang untuk mengingkari Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad, bahkan melakukan syariat dengan konsekuen, bahkan lebih moderat ya. Jadi kalaupun dia dianggap menyimpang, penyimpangan itu tidak menodai secara mutlak, tidak meniadakan ajaran Islam yang murni secara mutlak. Kecuali dia mengingkari Nabi Muhammad, kecuali dia bilang ada ajaran baru, itu masih ini ya. Apalagi di internal Ahmadiyah sendiri, posisi Mirza Ghulam Ahmad ini kan sekarang sudah mulai ada banyak pergeseran juga. Dan itu sangat susah untuk disebut sebagai Nabi menurut saya. Oke. Nih Mas, jadi setelah video ini viral Mas, jadi ada beberapa yang komentar ini. Ya. Ada yang menghubungkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya. Jadi Gubernur Jawa Barat ya, terpilih ya. Menurut sudah ditetapkan. Sepertinya sudah. Sudah ya. Jadi kemarin pas lagi debat Pilgub Jawa Barat itu, jadi Kang Deddy itu bilang bahwa intoleransi di Jawa Barat itu meningkat karena dua kelompok. Pertama kelompok urban dan imigran. Ya. Nah, kemudian setelah video ini ramai, kemudian orang menghubungkan sama Kang Deddy. Ini Kang Deddy ini gimana nih? Di Jawa Barat, Kuningan masuk Jawa Barat, Mas. Ya, ya. Ini di Jawa Barat nih ada intoleransi. Nah, mereka itu meminta program nyata dari Kang Deddy itu. Karena kan intoleransi, karena pertama tadi ada dari FPI, ada macam-macam itu tadi, Mas. Nah, ya, Kang Deddy memang karena dianggap sebagai ikon ya sekarang, sebagai sebuah contoh, sebuah teladan perlawanan terhadap intoleransi dan kelompok pemuja habaib, katakanlah begitu ya. Kelompok pengkultusan terhadap individu dan seterusnya. Maka secara tidak langsung Kang Deddy punya tanggung jawab moral di sini ya untuk memperjuangkan itu. Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa posisi Kang Deddy itu kan gubernur ya. Selama masih ada SKB 3 menteri ini, Kang Deddy tidak akan bisa berbuat banyak. Paling Kang Deddy hanya akan melindungi aktivitas yang bukan berbau keagamaan. Yang dilarang kan yang berbau keagamaan kan sebenarnya. Nah, tapi ketika dia menyentuh tentang aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dengan terang-terangan menyebut diri sebagai jamaah Ahmadiyah,
itu tentu menyalahi SKB 3 Menteri. Kan penyakitnya di sini. Selama penyakitnya ini nggak diberantas, nggak diubah, ya selamanya Ahmadiyah akan dianggap sesat dan akan dilarang di Indonesia sampai kiamat. Nah, masalahnya, siapa yang berani mengubah? Ahmadiyah itu kan nggak banyak di Indonesia masalahnya. Dia minoritas yang sangat minor. Sangat Dan ini sebenarnya bukan hanya Ahmadiyah, Mas ya. Semua kelompok minoritas akhirnya kena imbas. Kena gitu imbas, cuman SKB ini secara spesifik menyebut Ahmadiyah. Masalahnya di situ. Jadi memang Ahmadiyah itu benar-benar dianaktirikan dibanding dengan minoritas yang lain. Misalnya agama-agama leluhur kita, Sunda Wiwitan gitu ya. Banyaklah itu yang tersingkir sekarang ini. Nah, itu masih mereka masih belum ada peraturan yang menggebuk mereka secara khusus. Tapi Ahmadiyah itu sudah ada SKP 3 Menteri ini. Dan selama itu nggak dicabut, intoleransi akan terus terjadi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan terus terjadi. Dan ini yang saya heran, kenapa SKP 3 Menteri itu ditandatangani ketika Undang-Undang Dasar menjamin. Konstitusi menjamin loh. Tapi menterinya kok berani tanda tangan ya? Bukankah itu menyalahi undang-undang? Itu melanggar Undang-Undang Dasar loh sebenarnya kalau kita telaah ya. Sampai ke atas ya. Yeah. Tapi itu yang terjadi di Indonesia karena politisi sejak zaman SBY, Jokowi ya sampai sekarang itu saya rasa tidak akan berani mengambil tindakan. Ngapain kita pusing-pusing untuk sekelompok orang, mending ngurus yang gede ya. FPI, HTI dan lain-lain yang berisik ini ya, Jamaah 212, mending ngurusin ini. Tapi kan akhirnya SKP 3 Menteri dipakai oleh kelompok-kelompok ini, Mas. Nah ini, karena pemerintah pengecut, pemerintah takut, kalau mereka mengakomodir Ahmadiyah, pemerintah yang babak belur, ini bakal digebukin oleh begitu banyak jamaah ini. Dan mereka daripada ribet, bahkan kepolisian pun saya pikir main aman juga kan. Daripada nanti, kan itu acaranya digelar tanggal 8 kalau nggak salah ya. Jadi sebelum tanggal 8 sudah di demo, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau acara itu sampai berjalan, yang babak belur polisi. Maka saya curiga acara itu dibocorin supaya masyarakat bergerak. Tapi itu hanya kecurigaan ya, nggak ada bukti. Artinya bahwa aparat pun saya rasa akan mikir ke sana untuk menjalankan konstitusi dengan konsekuen itu berat banget. Nggak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup? Nah, SKP 3 Menteri dengan undang-undang kan harusnya lebih tinggi Undang-undang dong. Tapi ini berani ngelawan undang-undang. Dan nggak ada yang protes kok. Daripada digebukin massa, nah, dia lebih baik menyimpang, melawan undang-undang. Kan itu akhirnya kan. Oke, Mas. Kalau seumpamanya ada penolakan dan diskriminasi itu, Mas, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu? Contohnya yang ada di Kuningan itu. Apa sudah benar yang dilakukan oleh PJ itu dengan mengeluarkan larangan atau gimana sebenarnya? PJ Bupati Kuningan itu kan sebenarnya hanya gambaran dari pemerintah kita yang pengecut yang pertama. Kemudian yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Kalau mereka membela Ahmadiyah yang segelintir tadi, pusingnya 7 keliling itu. Demo lagi, dilemparin batu, teriak-teriak, suruh ganti, suruh copot. Mungkin keluarganya juga didoxing, ya kan. Oh, pantesan istrinya nggak pakai jilbab, ada yang kayak gitu. Oh, pantesan anaknya sekolahnya di sekolah Katolik. Oh, banyak lah macam-macam. Akhirnya pemerintah kita daripada pusing, memilih yang mayoritas, mengalahkan yang minoritas. Itu fakta yang terjadi di Indonesia. Jadi omong kosong semua itu menjalankan konstitusi dengan konsekuen dan seterusnya, menjaga toleransi, kerukunan, melindungi minoritas itu bullshit, omong kosong di Indonesia. Dan ini yang terjadi. Jadi sampai kiamat minoritas itu akan terus ditindas selama pemerintahnya pengecut, selama aparatnya lempar batu sembunyi tangan, maunya cuci tangan, lepas tangan bahkan terhadap aksi-aksi itu. Daripada bikin ribet, mending dibubarkan. Alasannya apa? Melanggar ketertiban umum. Iya. Kepalamu melanggar ketertiban umum yang mendemo, bukan yang didemo. Nah kan kalau acaranya tetap diselenggarakan, ini akan memiliki dampak yang negatif, yang bikin rusuh kan oknum FPI. Yang melanggar ketertiban FPI dong. Bukan yang bikin acara. Makanya sebelum itu terjadi, makanya ini
ditolak, dibatalin. Logikanya acaranya. amburadul namanya. Jadi pemerintah saya rasa harus belajar logika dulu lah, penalaran yang lurus dulu. Jadi gini Mas, daripada nanti ini acara diselenggarakan, kemudian terjadi bentrokan, terjadi ya ancaman dan semacam-macamnya, makanya lebih baik dihentikan duluan, ditolak. Makanya akar dari perbuatan itu pengabaian pemerintah dan aparat apa? Kepengecutan. Mereka itu pengecut aja. Mereka itu takut menghadapi massa. Daripada saya yang babak belur, ngapain? Mending saya stop ini gitu loh. Minjem tangan FPI, gebukin tuh, tutup tuh, daripada nanti saya di demo di medsos, ribet. Mending kalian yang bergerak. Seolah-olah kan begitu yang terjadi. Jadi menyalahkan minoritas yang melakukan kegiatan. Ini kan ormas, punya izin, punya hak dilindungi Undang-Undang Dasar. Tapi ada SKB 3 menteri, gitu loh. Kemudian PJ Bupati pakai dasar melanggar ketertiban umum. Itu kan nggak nyambung sebenarnya. Melanggar ketertiban umum dan sesuai dengan SKB 3 menteri. Nah, SKB 3 menterinya juga maksa melawan undang-undang. Jadi ribetnya minta ampun di Indonesia ini. Dan ini nggak bisa diselesaikan oleh bahkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya berharap ya, karena Kang Deddy itu orangnya tuh out of the box. Jadi dilarang pun lompat dia. Nah, saya berharap begitu. Begitu ya. Semoga Kang Deddy di Jawa Barat nanti bukan jadi pengecut. Ya. Karena Kang Deddy itu tidak tunduk kepada dalam hal ini secara hierarkis di bawah menteri ya. Tapi dia nggak punya menteri itu nggak bisa menghukum. Pak, gubernur itu kan istilahnya kepanjangan dari presiden ya? Ya, atau karena gimana? Iya, enggak. Sekarang agak rumit karena ada otonomi daerah. Jadi sekarang kalau kita bicara otonomi daerah, bicara pemimpinan daerah tuh ruwet. Isinya ruwet lah. Jadi apakah pusat bisa menghukum daerah itu saya nggak menemukan ini. Jadi kalau pemerintah daerahnya balelo, saya kan dipilih oleh rakyat. Kedudukan saya dengan kedudukan kamu kan sama. Kalau dengan menteri malah sebenarnya keduduk tinggi gubernur dipilih rakyat tuh. Menteri hanya pembantu. Itu loh. Sebenarnya ya. Cuman secara logis ketatanegaraan memang hierarkinya di bawah menteri karena menteri mewakili presiden. Presiden kan pusatnya. Kan gitu kan. Tapi saya rasa kalaupun Kang Deddy ingin mengamankan ini minimal ya kalau memang di luar SKB 3 menteri ya kita ngomong ya, anggaplah Ahmadiyah nanti nggak memakai nama Ahmadiyahnya lah, pakai paguyuban apalah, tapi isinya Ahmadiyah semua, kan bisa aja begitu kan, ngapain pusing-pusing, itu bisa dilindungi selama SKB 3 menteri pakai nama baru gitu ya, paguyuban apa gitu ya, bikin apalah, atau nggak perlu pakai nama, bahkan dia kumpul-kumpul aja bersama gitu, ngabuburit misalnya, atau apapun lah yang disematkan di sana. Tapi kalau masih memakai Ahmadiyah, memang masalahnya di SKB 3 menteri tadi. Ini akan selalu mengganjal. Dan ini yang jadikan pembenaran oleh polisi, oleh masyarakat, oleh gubernur, bupati, dan seterusnya. Alasannya SKB 3 menteri. Kan di SKB sudah disebutkan, Ahmadiyah nggak boleh. Lah, nggak bolehnya kenapa? Fatwa MUI katanya sesat, dan sebagainya. Akhirnya muter aja terus, nggak selesai-selesai. Padahal Ahmadiyah manusia juga, bangsa Indonesia juga, dan kadar kesesatannya ini harus didialogkan dulu lah. Jangan kamu dengar sepihak dari MUI. Belum tentu apa yang dikatakan MUI itu sebagai fakta. Bisa jadi itu tafsirnya MUI. Karena di internal Ahmadiyah sudah ada yang menyebut Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid, Amir. Gitu, bukan Nabi kan artinya kalau sudah Mujaddid gitu. Dan menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad gak membawa ajaran baru. Quran tetap kitab suci, sama. Sholatnya sama kok, ngadep kiblat, rukuknya sama, sujudnya sama, bacaannya sama. Loh, bedanya di mana? Gitu loh. Dan ini yang harus kita lakukan dialog lagi itu maksudnya. Supaya mayoritas tuh nggak menang-menangan, nggak sok jagoan, FPI bangkit lagi dari kubur, teriak-teriak lagi, sweeping lagi, itu ngapain gitu loh. Jadi sudah ada Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sebenarnya sudah cukup untuk membentengi kita. Kalau kamu mau bikin peraturan, wahai menteri-menteri, presiden, dan seterusnya, presiden, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya, monggo, tapi rujukannya tetap Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai seperti SKB 3 menteri ini melawan Undang-Undang 1945. Dan tidak ada yang protes.
Siapa yang berani protes? Semua pengecut pada akhirnya. Mereka ingin selamat semua daripada pusing-pusing. Udahlah korbannya segelintir inilah. Muhammadiyah nggak banyak kok. Paling kan gitu logikanya. Berarti kalau menurut Mas Kajito berarti SKB 3 Menteri harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Iya. Oke, kamu ingin menyatakan Ahmadiyah sesat. Itu kan harus dikaji secara mendalam dulu. Sesatnya di mana? Kalau hanya penafsiran dan penafsirannya minor, seperti saya sebut tadi, Wahabi meyakini Tuhan tuh punya jasad, punya jisim, tangannya kanan semua, 2 misalnya. Itu kan kalau Ahlus Sunnah menganggap itu sebagai sesuatu yang menyimpang sebenarnya. Gitu loh. Ada banyak lah hal-hal semacam ini. Tapi kan firqah, cabang-cabang ini masih eksis. Syiah misalnya juga begitu kan. Ada yang Syiah imamah yang agak keras itu. Dan seterusnya. Tapi itu masih beroperasi kok. Boleh kok. Nggak ada SKB 3 Menteri yang turun langsung menganggap ini sesat, ini nggak boleh. Lagian ngapain sih negara kok jauh-jauh banget ngurusi kayak gitu loh. Selama mereka itu kondusif, nggak mengganggu masyarakat, ya, nggak seperti umat kita ini yang mayoritas. Sholat Jumat tutup jalan, FPI bikin pengajian tutup jalan. Itu mengganggu justru, itu ketertiban umum dilanggar. Ini yang harus diberikan pasal. Bukan yang melakukan kegiatan di ruang tertutup, tertib, aman, rapi. Ini malah diprotes. Gitu loh. Jadi saya rasa orang Indonesia itu kebalik-kebalik. Kalau berpikir ya, kebalik-baliklah cara berpikirnya. Harusnya mereka itu mengedepankan kerukunan, toleransi ya. Mereka mengutamakan dialog itu dulu. Ahmadiyah sudah masuk sebelum Indonesia, mereka ributnya kok baru sekarang gitu loh. Kenapa nggak dari dulu kalian bikin simposium, bikin seminar, bikin dialog untuk mengkaji seberapa menyimpangkah saudara-saudara Ahmadiyah ini dan apa yang harus dilakukan. Ini kan sampai negara sampai ribet, pemerintah sampai pusing bikin SKB 3 Menteri hanya untuk melarang segelintir orang melakukan ibadah, kegiatan agar mayoritasnya ini nggak ngamuk-ngamuk. Ini kan menurut saya sudah kebablasan, Mas. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Kajito. Ngaji yang menarik ya. Ya, sama-sama. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang dan beragam penafsiran, supaya kita tidak terjebak pada penafsiran yang kaku dan sempit dan mudah menyalahkan orang lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.